Reinkarnasi Pendekar Naga. Bab 1. Si Sampah Shenling. Kota Wuxin, sebuah kota kecil yang terletak di wilayah kekuasaan Kerajaan Xin, berdekatan dengan pegunungan hewan iblis, pegunungan paling berbahaya di kota Wuxin. Matahari pagi naik disertai angin pagi yang dingin berhembus di kota tersebut, pertanda hari baru saja berganti. Di kota kecil itu meskipun masih pagi, semua warga kotanya sudah mulai beraktivitas seperti hari-hari biasa. Hanya satu tempat di kota Wuxin yang berbeda, yaitu di kediaman besar keluarga Ling, salah satu dari 3 keluarga besar kota Wuxin yang memiliki kekuatan cukup kuat di sana. Sekelompok anak muda terlihat sedang berlatih di tempat latihan keluarga dengan dipandu oleh tetua keluarga Ling. Shenling! Seorang pria parubaya dengan wajah marah berteriak mengagetkan anak-anak muda yang tengah asyik berlatih dan mendengarkan nasihat dari tetua keluarga Ling. Anak-anak muda tentu tahu suara siapa dan siapa yang membuat pria parubaya itu marah. Lagi, apa mereka berdua tidak pernah bosan? Tetua keluarga Ling yang mendengar teriakan itu pun tak lagi kaget. Setiap pagi dia selalu mendengar teriakan yang sama dan hal yang sama terjadi setiap pagi. Di depan tetua Ling, anak-anak muda yang duduk saling berbisik dan ada beberapa dari mereka yang mengejek nama Shenling. Si sampah ini selalu saja membuat masalah. Sut! Diam, bagaimanapun dulu dia adalah jenius dari keluarga Ling, tidak baik menghina dia bagaimanapun Shenling masih keluarga kita. Ada beberapa anak muda di sana yang membela Shenling dan ada juga menghina dia karena setiap hari hanya bisa membuat masalah di keluarga Ling. Tetua Ling yang melihat dan mendengar bisikan penuh hinaan dari anak-anak muda keluarganya tidak dapat berkata-kata. Apa yang dikatakan mereka benar, tapi juga dia tahu kalau semua yang terjadi kepada anak muda bernama Shenling juga berada dalam kesalahan para tetua keluarga Ling sendiri. Paman, kenapa kamu mengejarku terus? Apa salahku? Seorang pria muda yang masih berumur 16 tahun tampak sedang berlari menghindari pria parubaya yang mengejarnya. Pria muda itu adalah Shenling jenius sekaligus sampah dari keluarga Ling dan pria parubaya yang mengejarnya adalah kepala keluarga Ling, Ling Su. Siang, jangan banyak alasan. Berhenti dan terima hukumanmu. Ling Su yang rambutnya masih acak-acakan sangat marah mendengar ucapan yang dilontarkan Shenling kepadanya. Alasan dia mengejar anak muda itu pun juga karena ulahnya yang mencuri barang miliknya saat dia masih tidur. Ayolah paman, aku tidak mencuri apapun dan aku tidak melakukan apapun yang berbahaya bagi keluarga kita. Sial, kau tidak melakukan hal yang berbahaya, tapi kau melakukan pencurian yang berbahaya untuk aku dan tetua lainnya. Ling Su sangat kesal dengan keponakan satu-satunya ini. Sejak 3 tahun lalu sifat Shenling benar-benar berubah dari anak yang rajin, patuh dan juga pendiam menjadi anak nakal yang suka merepotkan orang-orang di keluarga Ling. Meskipun dia tahu alasan kenapa Shenling berubah adalah hal yang terjadi 3 tahun lalu. Baiklah paman, ini aku kembalikan milikmu. Shenling berhenti lalu berbalik badan. Dia melemparkan sebuah karung besar ke arah Ling Su dengan santainya dan kemudian kembali lari saat Ling Su menangkap kantong tersebut. Akhirnya benda berhargaku kembali. Ucapan Ling Su terhenti saat dia melihat kalau isi dari karung besar itu hanyalah sisa tulang-tulang dari hewan iblis yang telah dimakan oleh Shenling. Wajah Ling Su memerah menahan amarah. Dia tidak menyangka kalau untuk sekian kalinya Shenling berhasil mengelabui dia lagi dan lagi. Shenling! Shenling yang sudah menjauh dari Ling Su tersenyum sambil berlari keluar dari gerbang kediaman keluarga Ling. Dia memasuki pemukiman yang ramai sebelum keluar dari kota Wuxin dengan menyamar menutupi wajahnya dari para penjaga gerbang kota. Hehe, paman memang mudah untuk ditipu. Shenling telah keluar dari kota. Sekarang dia berada di hutan dekat dengan gunung hewan iblis atau sering disebut Gunung Xin. Shenling melihat gunung besar di depannya dengan wajah rumit. Disinilah tempat yang mengubah hidupnya, dan disinilah tempat di mana dia sadar kalau tidak semua orang itu mudah untuk dipercayai.
Hati manusia bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilihat dan dimengerti oleh orang lain. Shenling sadar, di dunia tempat dia hidup ini tidak ada yang harus dia percayai kecuali pamannya yang selama ini merawat dia dengan baik. Jika itu adalah 3 tahun yang lalu mungkin Shenling masih percaya dengan keluarganya. Tapi sejak 3 tahun lalu dia tidak lagi mempercayai keluarga Ling meskipun ia tahu kalau mereka masih baik kepadanya walaupun ia sendiri adalah sampah di keluarga Ling. 3 tahun lalu, di luar gunung hewan iblis. Kenapa? Shenling yang terluka parah di perutnya akibat dari tusukan pedang berlutut menahan sakit. Tapi hatinya lebih sakit saat melihat sosok yang diam-diam menusuknya dari belakang. Kenapa kamu bilang? Apakah kamu masih tidak tahu atau kamu memang bodoh? Hahaha, jenius keluarga Ling yang dihormati dan juga dibanggakan sekarang benar-benar telah menjadi sampah. Wanita cantik memegang pedang menatap Shenling penuh penghinaan. Wanita itu adalah tunangan dari Shenling sendiri. Ia dan tunangan ia sendiri, di mana ia dan tunangannya berencana untuk berburu hewan iblis di luar perbatasan gunung itu. Tapi yang tidak ia sangka wanita yang telah menjadi teman masa kecil sekaligus tunangan bagi keluarga Ling itu mengkhianati dirinya dari belakang saat dia lengah. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini semua? Apa kamu tidak mencintaiku? Tanya Shenling putus asa menatap wanita di depannya. Mencintaimu? Aku tidak pernah mencintamu. Aku hanya ingin membuat kamu cacat tidak bisa berkultivasi lagi. Dengan begitu, aku memiliki kesempatan lebih untuk masuk ke sekte itu sendirian. Jawaban tunangannya langsung membuat Shenling menjadi lebih putus asa. Jika itu yang kamu inginkan, kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku? Aku pasti akan sukarela membiarkanmu menang saat perekrutan. Tidak harus kamu melakukan semua ini, bukan? Ucapan Shenling adalah benar di dalam hatinya. Jika wanita ini benar-benar ingin masuk ke sekte, dia tentu akan menyerah dan membantu dia untuk diterima di sana. Itu tidak perlu, karena aku sudah menemukan seseorang yang lebih kuat darimu di sekte tersebut. Alasanku tentu karena ingin memutuskan pertunangan kita, tapi jika langsung memutuskan keluargaku, pasti tidak akan setuju. Hanya jika kamu cacatlah keluargaku akan menyetujui pembatalan pertunangan ini. Wanita cantik itu menatap Shenling dengan senyum main-main yang jelas menghina Shenling itu sendiri karena masih bodoh dan tidak mengerti tujuannya. Bab 1 selesai. Jika teman-teman menyukai cerita novel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Saran dan masukan di kolom komentar ya. Next bab 2.